Halo semuanya, welcome to channel PNB Musik. Iya bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya? Pasti sehat dong tentunya, ya kan Pak Bu? Kali ini channel PNB bakal ngasih film yang nggak main-main ya Pak Ibu di rumah. Kali ini adalah film garapan Netflix dan rilis September 2020 kemarin Pak Bu, dengan judul Enola Holmes ya Bu ya. Buruan tekan tombol subscribe-nya Bu Pak di rumah, hubung promo ya, tekan juga like-nya dan jangan khawatir Pak Ibu karena ini gratis, jadi selamat menikmati. Film garapan Netflix kali ini diangkat dari novel karya Nancy Springer dengan judul sama, Enola Holmes Pak Bu. Kok rumatif lagu nih, pateni. Nah, gini, oke, sip. Kalau kalian tahu serial film Sherlock Holmes, detektif terkenal itu, nah kalau di film ini menceritakan adiknya yang bernama Enola Holmes. Enola kecil selalu diajarkan sifat mandiri oleh ibunya, memanah, bertarung, sains, sport, dan juga bakat alami keluarga Holmes yaitu intelligence. Ayah Enola meninggal saat Enola masih kecil dan kedua kakaknya Sherlock Holmes dan Mycroft Holmes merupakan detektif terkenal. Jadi mereka hampir nggak pernah pulang. Sehingga tinggal Enola dan ibunya saja yang tinggal di rumah. Karena ini film detektif, jadi pastinya mengungkap sebuah misteri dong tentunya. Kalau kalian penasaran misteri apa yang dimuat di film ini, simak videonya sampai habis. Cerita diawali di hari ulang tahun Enola ke-16 dan ia terbangun dari tidurnya. Namun berita buruk buat Enola. Audrey Holmes atau ibunya Enola menghilang secara misterius. Tanpa tahu sang ibu itu hilang atau minggat dari rumah, yang pasti ia meninggalkan hadiah ulang tahun untuk Enola. Hadiah itu berupa kotak kecil yang gak memberikan petunjuk apapun mengenai kepergian ibunya. Sontak kepergian Eudoria ini membuat kakak-kakak Enola turun tangan dan pulang. Kemudian Enola menjemput kedua kakaknya di stasiun. Karena mereka udah lama gak ketemu, kedua kakak Enola ini gak mengenal Enola guys. Jadi Sherlock dan Mycroft ini pergi sejak Enola masih kecil. Jadi melihat Enola yang udah gede, pangling lah pastinya. Sherlock dan Mycroft kemudian membagi tugas. Sherlock mencari ibunya dan Mycroft yang akan bertanggung jawab untuk merawat Enola. Ya karena menurut Mycroft Enola itu nggak beretika dan cukup liar, jadi ia berniat untuk mencarikan sekolah kepribadian buat Enola. Namun Sherlock berpendapat lain. Ia beranggapan bahwa Enola itu justru malah cerdas bukannya liar. Tapi ya karena si Mycroft ini kakak paling tua, jadi Sherlock nggak bisa apa-apa guys. Alhasil datanglah Nona Horizon. Ia adalah kepala sekolah di salah satu sekolah kepribadian di London. Dan di scene ini terlihat bahwa Enola sebenarnya nggak mau buat sekolah. Oke, dan kita berlanjut di malam harinya. Enola berusaha mencari petunjuk dalam kotak yang diberikan ibunya. Dan di malam ini akhirnya hal itu membuahkan hasil. Ia menemukan kertas dengan tulisan yang berantakan. Dan setelah dibolak-balik, diacak-acak huruf per huruf, ketemulah pesan bertuliskan, Enola, lihat bunga krisanku. Setelah kemudian Enola mencari ke bunga krisan yang ada di kamar ibunya dan nggak ada apa-apa. Ya. Ternyata bukan bunga krisan yang dimaksud, tapi lukisan bunga krisan ibunya yang dimaksud guys. Di dalamnya terdapat amplop yang berisi banyak uang dan pesan bertulis masa depan kita di tangan kita. Enola yang membaca pesan itu menanggapinya dengan melakukan hal yang ia inginkan, yaitu mencari tahu kemana sebenarnya ibunya pergi.
Tapi karena kedua kakaknya detektif ternama, ia harus menyusun rencana agar kepergiannya tidak diketahui kedua kakak Enola. Singkatnya, Enola berhasil kabur dengan menaiki kereta uap. Dan di dalam kereta, secara kebetulan Enola bertemu dengan seorang laki-laki yang keluar dari sebuah tas besar. Ternyata ia adalah seorang anak bangsawan yang kebetulan juga sedang kabur dari rumahnya. Namanya Viscount Tewkesbury. Jadi Viscount ini sedang dikejar-kejar oleh orang, guys. Dan ia mengira itu orang suruhan dari istana, dari keluarga bangsawannya buat mencari dia agar dia bisa pulang. Dan karena Enola nggak mau ikut campur, nggak mau kena masalah, ia berusaha menghindar dari Viscount dan meninggalkan ruangan itu. Tapi pas Enola balik lagi buat ngecek, ternyata orang yang mengejar Viscount ini bukan lagi buat jemput, guys, tapi ingin membunuh si Viscount ini. Sontak Enola berubah pikiran buat nolong Viscount dari kejaran pembunuh itu. Alhasil singkatnya mereka berdua berhasil lolos dengan melompat dari kereta. Karena sama-sama lagi minggat, mereka berdua mulai cukup akrab, guys. Kemudian besoknya mereka berdua menuju ke London dengan cara nebeng ke peternak yang juga mau ke London. Dan di sana mereka berdua berpisah. Kemudian kita beralih di scene Mycroft Holmes. Ia terkejut saat tahu Enola sedang kabur, dan Mycroft segera bergerak buat nyari Enola. Sementara di scene Sherlock Holmes, ia sebenarnya dapat jatah nyari ibunya yang hilang, guys, Theodora Holmes. Tapi karena Sherlock ini sayang banget sama adiknya, ia nggak tega dan ikutan nyari keberadaan Enola sekaligus ibunya. Kemudian kita kembali lagi ke scene Enola Holmes. Agar nggak ketahuan kedua kakaknya, Enola kemudian menyamar untuk sembunyi. Enola ini orangnya lebih ke tomboy, jadi menurut dia agar nggak terduga ya ia membeli pakaian wanita dewasa. Dan ia juga mencari penginapan yang aman agar bisa buat menyusun rencana mencari ibunya. Enola di sini tahu kalau ibunya itu nggak pernah ngelewatin berita di koran sedikit pun. Maka dari itu ia membuat kode dan menerbitkannya di koran yang biasanya ibunya baca. Setelah menerbitkan pesannya di koran, Enola kemudian pergi ke alamat teman ibu Enola, yang kebetulan ia pernah baca di surat milik ibunya dulu, yang bernama Gretchen. Sesampainya di tempat Gretchen ini menjelaskan ke Enola bahwa ibunya tak ingin ditemukan dan dia punya pekerjaan. Tapi saat Enola bertanya ibunya kerja apa, Gretchen tak mau memberitahu. Ia menyuruh Enola buat nyari jati diri daripada nyari ibunya. Kemudian saat hendak pergi, nggak sengaja Enola ngelihat logo di tempat Gretchen, dan itu nggak asing lagi buat Enola. Karena di rumahnya juga ada logo seperti itu, guys. Hal itu membuat ia mengingat 3 kata yang familiar, yaitu Bankman Mat, Entangle Herb, dan Ellie Houseman. Itu merupakan sebuah permainan kata yang sering Enola dan ibunya lakukan. Dan setelah diotak-atik dipecahkan, ternyata itu berarti Embankment, Bethnal Green, dan Lamhouse Lane. Kemudian singkatnya Enola pergi ke rumah itulah, dan di rumah itu kita jadi tahu apa tujuan ibu Enola buat minggat tadi di awal. Ia menemukan sebuah kayak selebaran buat kampanye gitulah, kampanye buat demo-demo gitulah, guys. Dan ternyata Lamhouse Lane ini dijadikan buat menyimpan bubuk bertong-tong bubuk mesiu. Kemudian setelah ia mendapatkan cukup informasi, kemudian Enola keluar dari rumah itu. Namun di luar rumah, Enola diserang sama mas-mas pembunuh yang ada di kereta awal tadi, guys. Pembunuh itu hendak menanyakan di mana keberadaan Viscount. Di sini terjadi pertarungan sengit.
Oke, jadi karena bertarung itu nggak mungkin dijelasin, jadi singkatnya Enola berhasil kabur lagi berkat bubuk mesiu yang ada di rumah itu. Ia menyamar sebagai seorang janda agar bisa masuk ke istana tempat tinggal si Viscount. Enola berusaha menawarkan diri buat memecahkan kasus hilangnya Viscount agar ya mendapat bantuan gitulah guys, lebih aman lah lebih tepatnya. Tapi hal itu disanggah oleh salah seorang polisi di London namanya Lestrade. BTW si Lestrade ini itu polisi yang disuruh mencari Enola sama si Mycroft. Tapi ia nggak tahu kalau yang ia temui di istana ini adalah Enola. Karena Enola gagal buat menawarkan diri memecahkan kasus hilangnya Viscount, Enola tak kehabisan akal. Enola pun menyuap salah satu tukang kebun istana buat bertukar pakaian, sekaligus menanyakan biasanya si Viscount itu sukanya kemana, biar dia buat nyari-nyari petunjuk gitulah. Alhasil Enola pergi ke hutan sesuai arahan tukang kebun tadi. Di sana ia menemukan rumah pohon tempat biasanya Viscount nongkrong guys. Tak berselang lama malah ketahuan sama si nenek Viscount. Tapi untungnya ia dibiarkan pergi oleh neneknya Enola dan gak jadi dihukum. Di sini Sherlock datang ke tempat Gretchen. Ia berniat mencari informasi perihal ibunya Enola dan Enola. Tapi di sini hasilnya nihil guys. Dia nggak menemukan apa-apa. Kemudian kita beralih lagi ke scene Mycroft. Di sini Mycroft tampak sedang mencukur jenggotnya. Namun di sini ia nggak sendirian. Ia ditemani oleh Lestrade. Lestrade ini menceritakan pertemuannya dengan Enola. Setelah itu Mycroft kembali menyuruhnya mencari Enola lagi. Kini Enola berada di pasar untuk menemui si Viscount. Dan di sini tampak buih-buih cinta mulai bertebaran di keduanya. Alhasil Enola pun mengajak Viscount ke kos-kosannya. Kalian jangan berpikir aneh-aneh, karena maksud mereka ke kos ya karena Enola mengira di kamarnya tempat yang aman, bukan hal lain, oke? Tapi guys, ternyata si ibu kos ini udah bersekongkol dan melaporkan ke Lestrade kalau Enola dan Viscount ada di sana guys. Enola kemudian menyuruh Viscount melompat ke jendela agar dia lebih aman lah. Tapi itu ngebuat Enola berhasil ketangkep. Jadi ya Enola diangkut kakaknya lagi yaitu Mycroft buat diantar ke sekolah kepribadian akhirnya di sini. Kemudian kita melompat langsung ke scene di sekolah. Di sana Enola tampak sangat tertekan guys. Setelah beberapa hari Enola kedatangan tamu, yaitu kakaknya Sherlock Holmes. Kedatangannya ini cuma buat ngasih boneka kesayangan Enola saat kecil, beberapa nasihat, dan sedikit pujian. Ya emang cuma itu, tapi itu cukup berarti lah buat Enola pastinya. Kemudian di sore harinya ia kedatangan sebuah paket yang ketika dibuka isinya di sini ternyata dalamnya itu si Viscount. Ia berusaha menolong Enola dengan menyusup sebagai paketnya guys, bukan sebagai tukang paket, bukan, tapi sebagai paketnya. Dan setelah itu singkatnya Enola berhasil keluar dengan cara yang sama, tolong Viscount itu buat masuk ke dalam paketnya situ. Dan yang bikin mangkel di sini mereka itu mencuri mobil Nona Horizon. Sakno tenan Marco iki cuk. Viscount berniat mengajak Enola ke London dan mencari tempat persembunyian. Tapi dengan jiwa intelijennya Enola justru punya rencana lain buat menguak kenapa Viscount ini diburu. Mereka menjadikan pamannya Viscount sebagai tersangka. Mereka menganggap pamannya itu ingin merebut tahta Viscount di istana. Alhasil mereka pergi ke istana. Ya tapi betapa mengejutkannya saat mereka masuk ke istana justru nggak ada seorang pun di sana guys. Ternyata di dalam udah ada mas-mas pembunuh yang di awal film tadi guys. Ada muncul terus ini, nggak tahu ini.
Dan terjadilah pertarungan sengit lagi. Kali ini 2 versus 1. Singkatnya, Enola berhasil menang dan mas-mas pembunuh itu beneran terbunuh sekarang guys. Tapi saat belum selesai merayakan kemenangan, datanglah dalang di balik semuanya guys. Dan ternyata dalangnya itu justru malah neneknya Viscount guys. Kemudian neneknya itu pun menembakkan shotgun ke tubuh Viscount dan Viscount Tekesbury pun terjatuh. Ternyata ia udah pakai pelindung peluru di balik bajunya guys, jadi nggak mati dia waktu ditembak. Alhasil Viscount pun selamat dan mereka berhasil mengungkap kasus di istana. Setelah kejadian itu, Viscount berusaha meminta Enola untuk tinggal di istana. Tapi Enola menolaknya. Ya selain karena itu bukan hal yang ia suka, ia juga masih ingin mencari ibunya guys. Dan Enola pun memutuskan untuk menolak dan pergi. Kemudian saat ia lagi jalan, ia mampir dulu buat membeli salah satu koran terbaru hari ini guys. Buat ngebaca berita lah pastinya, koran buat apa lagi. Ia menemukan sebuah kode dan setelah dipecahkan kode itu bertuliskan, "Temui aku di Royal Academy pukul 5 sore nanti, tertanda ibu." Tapi karena Enola ini sangat cerdas, ia tahu kalau itu cuman akal-akalan dari kedua kakaknya guys. Enola nggak mau kembali ke sekolah kepribadian. Tapi ya ia tetap ingin datang, ia juga kangen sama kakak-kakaknya sebenarnya guys. Jadi ia memutuskan buat menyamar jadi tukang koran dan datang diam-diam. Mycroft gak menyadari kehadiran Enola guys, tapi Sherlock sadar kalau Enola tetap datang. Tapi ia membiarkannya. Oke, setelah selesai Enola pulang ke kos-kosan barunya. Dan ternyata di sana sudah ada ibunya menunggu, ya, Eudora Holmes. Eudora ini pun menjelaskan alasan kenapa ia pergi guys, yaitu ia itu pengen menegakkan HAM dan hak pilih buat wanita. Ya, dan mereka pun berpelukan temu kangen. Ya gitulah biasa, berpelukan temu kangen dan tamat. Ya kalau pertama nonton film ini tuh ya, saya kira bakal perlu menguras otak guys. Ya karena film ini tuh bergenre petualangan misteri dan bertema detektif. Jadi ya saya kira bakal nguras otak banget kan guys ya. Tapi pas udah nonton ternyata cukup simple dan nggak kehilangan ciri khas misterinya guys. Jadi pokoknya recommended banget lah buat ditonton. Kalau gitu udah, saya undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Yunan. See you.